Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Pak Safi di mata pelajaran prakarya. Baik anak-anakku semuanya, semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan juga berbahagia, berkumpul bersama keluarga. Keep smile. Oke, anak-anak semuanya, untuk prakarya hari ini kita akan belajar bersama. Yang kita diskusikan di sini nanti adalah kerajinan bahan keras, sesuai dengan apa yang kita sampaikan kemarin, yaitu bahwa aspek prakarya itu ada 4: kerajinan, budidaya, rekayasa, dan pengolahan. Kita pelajari tentang kerajinan, kita titik beratkan di kerajinan bahan keras. Oke. Sebelum kita beranjak lebih jauh, coba Mas Safi ingin tahu pengertian dari kerajinan bahan keras itu apa? Ya, kalian pasti akan tahu dari pengertiannya sendiri, yaitu bahwa kerajinan bahan keras ini adalah satu kerajinan yang dia berbahan baku utamanya adalah berupa bahan keras atau benda keras. Ini pengertian sangat mudah sekali, artinya tidak terlalu menjerumus ke bahasa yang sangat rumit. Jadi kerajinan di sini adalah kerajinan yang bahan baku utamanya yaitu dari benda keras. Kebalikannya apa? Berarti benda lunak, ada bahan lunak, bahan lunak. Contohnya apa saja? Banyak sekali. Nah, untuk mengetahui contohnya, berarti harus kita ketahui juga apa pengertian benda keras yang dipakai untuk kerajinan itu, yaitu dia memiliki sifat kuat. Ya, kuat itu artinya dia memiliki kekuatan tekan sama kekuatan tarik yang dalam nilai tertentu, jadi tidak mudah. Jadi baru ditekan sudah hancur, ya tidak seperti itu namanya lunak. Atau dia mudah berubah bentuk. Sifat kedua padat, solid, tidak memiliki ruang di dalamnya. Ketika jatuh tidak hancur. Terus sifat yang ketiga itu tidak mudah dibentuk. Bukan berarti tidak bisa, tapi tidak mudah dibentuk. Jadi membentuknya itu perlu peralatan yang lebih keras lagi kekuatannya, atau membutuhkan energi yang besar untuk membentuknya. Oke. Sebelum lanjut lagi, coba kalian definisikan benda-benda ini. Gambar-gambar ini kalian definisikan. Ini terbuat dari bahan baku apa? Bahan baku utamanya apa? Yang dominan. Itu ada peralatan, tapi bahannya itu apa saja? Terus kemudian dia kategorinya bahan sintesis atau organik, dari alam atau buatan sintesis. Coba kamu definisikan. Ini juga kedua gambar ini terbuat dari bahan baku utama apa? Ada yang berbentuk hias, ada yang berbentuk fungsi pakai. Masih ingat ya pelajaran kelas 7? Nah, ini juga demikian. Dari ketiga gambar ini, dia terbuat dari bahan baku utamanya apa? Oke, ini juga. Oke, kalian paham pasti. Nah, dari bahan baku itu juga ada yang, apakah dia itu juga terbuat dari memang betul-betul bahan baku baru, atau bahan sisa pakai, atau bahan bekas, atau daur ulang, biasa kita kenal seperti itu. Baik ya, silahkan kalian isikan jawaban dari pertanyaan 5 tadi, A, B, C, D, E, di link yang Pak Safi bagi. Secepatnya 5 menit saja kalian isi. Kalian tentukan produk itu dari bahan baku apa. Terus dia kategorinya organik atau sintesis. Organik itu dari bahan alam, sintesis itu
buatan. Oke, tidak usah lama-lama, kita akan next di pembahasan berikutnya. Baik, ngomong-ngomong tentang prakarya atau produk karya, itu harus memiliki prinsip. Jadi seorang entrepreneurship, kalian seorang entrepreneurship atau seorang yang pengusaha atau orang mempunyai perusahaan untuk membuat satu produk, itu harus punya prinsip yang dipegang. Prinsip itu apa saja? Yaitu unik, ya, value, ada aspek. Ada tiga prinsip ini setidaknya dipegang oleh seorang yang akan membuat atau dia akan menjadi seorang kreator, membuat produk apa aja, macam-macam. Prinsipnya di sini tidak terlepas untuk prakarya juga. Unik itu apa? Pengertiannya, ya, unik itu siji dhewe. Nah, itu bahasa slangnya. Jadi lain daripada yang lain, berbeda produknya dengan yang lain. Entah itu memang betul-betul baru, ya, entah itu betul-betul baru sama sekali, atau hanya dia memodifikasi dari bahannya. Bahannya sebelumnya menggunakan bahan A, ternyata bahan ini jadi polutan yang bermasalah untuk masyarakat ketika dibeli dalam jumlah yang banyak. Nah, kamu punya bahan yang baru, produk ini menggunakan bahan baru yang lebih ramah lingkungan, itu juga dikategorikan sebagai unik. Tapi produknya masih lama, produk-produk yang sudah biasa, namun bahan penyusunnya itu baru, itu bisa dikategorikan unik, gitu ya. Atau namanya sama seperti makanan-makanan rawon-rawon, tapi namanya satu rawon biasa, satu rawon setan. Prinsipnya di sini untuk unik, kalian bisa tiru prinsip-prinsip newbie, seorang yang baru, ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi. Nah, kalian bergerak di modifikasi. Jadi ada amati, setelah itu tiru, modifikasi. Bisa modifikasi dari bahan penyusunnya atau dari kualitasnya. Ya. Unik kalian bisa mengembangkan di situ. Nah, untuk value apa? Untuk value ini adalah muatan atau komposisi yang produk yang kalian buat. Nah, bisa dari bahannya, bisa dari kualitasnya. Jadi kualitasnya itu bagus-bagus, prosesnya itu manual atau prosesnya itu otomatis, atau desainnya itu mungkin sederhana atau desainnya mungkin minimalis. Nah, tapi ini berlaku keseluruhan. Jadi sama seperti katakan SMP Hadijah. Nah, value-nya apa? Ya agama, gitu kan. Terwujud tahunya dari mana? Ya dari visi misinya itu. Kompetitif, unggul, kompetitif, dan berakhlakul karim ala anaknya. Jadi ketika terbersit satu produk itu apa yang value yang dia dapatkan. Kadang-kadang seorang kreator atau seorang yang entrepreneurship itu visi misinya dari value, gitu ya. Yang berikutnya aspek. Aspek itu unsur apa yang dominan yang ditonjolkan dari produk yang dia buat atau produk yang dia dihasilkan dari perusahaannya. Macam-macam aspek itu. Nah, dalam hal ini ada 5, yaitu ekonomis, teknis, ergonomis, estetik, dan teknologi. Apa itu? Nah, berarti aspek yang ketika dia seorang kreator buat itu, ketika ekonomis, ya memang yang dia jual itu murah-murah. Dia tidak peduli apakah ini mudah rusak. Biasanya ini dulu kita kenal barang-barang dari Tiongkok, dari Cina, murah-murah. Ketika beli, tapi nggak awet, ya nggak masalah. Jadi prinsipnya dia memang pokoknya murah, bisa dibeli oleh siapa saja. Saya nggak butuh orang yang kaya untuk beli produk saya. Ya butuh orang biasa-biasa saja, nggak masalah. Itu yang dia tekankan di ekonomisnya. Jadi kalau rusak buang, beli lagi. Katakanlah ada sepatu yang satu harganya 1 juta, dapat satu yang buatan ini
ternyata cuma 100.000, bentuknya sama tapi kualitasnya berbeda, yang satu awet, yang satu rusak. Bagaimana beli yang mana? Nah itu kan terserah pembelinya. Kadang enak beli yang 100 ribuan dapat 10 kalau 1 juta, kalau 1 juta dapat 1. Toh nanti orang bisa memilih mana yang lebih rusak duluan, atau ketika rusak buang, beli lagi, gitu ya. Nah kemudian aspek yang dia tonjolkan jadi ekonomis, artinya lebih murah, bahannya tentu menyesuaikan, gitu ya. Aspek berikutnya yaitu teknis, cara tata caranya, atau dari bahan-bahan penyusunnya, itu teknisnya. Berikutnya yang ditonjolkan adalah dari ergonomisnya. Nah, ketika ergonomis ini apa? Dari sisi kenyamanannya. Ambillah kita contohkan satu produk yang namanya furniture lah, misalnya dari Informa. Itu kan produknya kualitasnya bagus-bagus, jadi ergonomis sekali, nyaman dipakai. Bentuk furniture seperti itu. Terus nilainya, dia menggunakan minimalis, konsep minimalis, aspeknya ergonomis, nyaman. Dia bentuknya itu misalnya kalau dia jual sofa itu ergonomis seperti itu, nyaman dipakai, kualitasnya dari kelenturannya. Kalau dia memang jual lemari kabinet itu bentuknya, atau meja kerja bentuknya seperti itu, atau produk-produk yang lain. Intinya ergonomis ini dari sisi kenyamanannya. Kita lihat saja lah sepeda itu juga macam-macam modelnya, yang paling biasa sampai yang ada yang ergonomis dari sisi kenyamanannya. Ada lagi estetik, dari nilai seninya. Ini estetik ini ya dari seninya, itu yang dibuat keindahannya, seperti perhiasan itu estetiknya, atau baju, desain yang dia tawarkan itu dari keindahannya, nilai hiasnya. Jadi tidak cukup hanya fungsi pakainya, tapi fungsi hiasnya juga ditingkatkan. Yang terakhir aspek yang dia ambil mungkin dari teknologi. Jadi bahannya atau produknya sama, dia jual sepatu, dia bikin sepatu, tapi di sini ditonjolkan, aspek yang ditonjolkan adalah teknologi. Mungkin sepatunya itu ada lampunya atau ada suaranya. Misalnya kalau tiba jalan dan suaranya wek ya, seperti itu, macam-macam. Nah, ya intinya ada yang ditonjolkan teknologi di situ. Misalnya mobil juga, mobilnya sama, harganya sama, ternyata dia menonjolkan untuk meningkatkan nilai jualnya di teknologinya. Misalnya mobil sedan A atau sedan B, ternyata sedan harganya sama 300 juta, ternyata yang sedan B lebih fitur-fiturnya lebih banyak. Tentu ini akan prinsip ini nanti akan tujuannya meningkatkan nilai daya tariknya atau nilai jual untuk ke masyarakat atau ke publik. Nah itulah beberapa prinsip-prinsip untuk kerajinan kan yang diterapkan oleh seorang entrepreneurship atau seorang creator. Tentu kalian harus memegang prinsip-prinsip ini untuk membuat produk yang kalian buat ini diterima oleh masyarakat, gitu ya. Oke, saya rasa ini dari topik pembahasan kita. Jangan lupa sebelum berpisah, Pak Safi akan memberikan sebuah catatan untuk kalian. Tolong dituliskan di satu kertas, buat mind mapping satu produk. Tulis satu produk yang di situ nanti kamu kasih kategori 3 prinsip tadi, value, aspek, sama unik. Terus kemudian jangan lupa dari bahan apa, gitu ya. Dari bahan apa dia dibuat, value-nya misalnya. Tapi ditulis, misalnya ini saya contohkan produk Tiger dari bahan sintesis. Nah, bahan pendukungnya apa? Ada kemudian ada plastik di situ. Kemudian value-nya apa? Sporty, ya kan? Adventure. Kalau terbesit Eiger itu pasti ini miliknya